Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan menampilkan video laporan pengenalan lingkungan persekolahan yang dilakukan secara daring karena adanya pandemi ini. Bersama dua rekan saya, yang pertama ada Indah Alawiyah Agustina dan yang kedua ada Rina Puji Lestari. PLP kali ini saya akan mewawancarai pihak terkait dari SMKN 9 Jakarta. Yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua guru bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada alumni dari sekolah tersebut. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Soleh yang sudah hadir dalam tugas kami PLP 1 secara daring. Perkenalkan, nama saya Indah Alawiyah Agustina dan rekan-rekan saya yang bernama Saya Lina Desti. Saya Nurul Khalifah. Kami berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ingin melaksanakan PLP 1 yang bersifat daring. Sebelumnya di sini saya akan mewawancara guru SMKN 9 Jakarta, guru bahasa Indonesia, yaitu Bapak saya sendiri adalah Pak Soleh ini, dan jenis wawancaranya itu dari beberapa pertanyaan mencakup bagaimana kegiatan pengajaran di SMK 9 ini. Ya, mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya, Pak. Kan selama pandemi ini pastinya proses belajar itu dilaksanakan secara daring, di mana siswa itu belajar dari rumah. Dari Bapak sendiri ada nggak sih, Pak, kelemahan-kelemahan dalam proses secara daring ini? Apakah materinya susah tersampaikan ke murid, atau muridnya juga susah mengerti pelajaran yang Bapak sampaikan? Itu gimana, Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya, proses belajar mengajar, karena sekarang ini kan dalam situasi pandemi COVID, untuk itu seluruh sekolah-sekolah mau tidak mau harus menggunakan sistem daring, yaitu dengan menggunakan yang disebut dengan PJJ, pelajaran jarak jauh. Nah, memang kendalanya banyak sekali. Selain mereka tidak bisa bertatap muka langsung, juga mereka juga diwajibkan untuk bisa menggunakan aplikasi, seperti aplikasi yang ada di dalam pembelajaran di online tadi, yaitu seperti Weaver atau namanya Google Classroom. Dan kendalanya memang pertama, masalah pulsa, ya, karena pulsa ini bagi siswa yang memang ekonominya menengah ke bawah, memang itu kendalanya cukup berat, karena mereka sendiri belum bisa membeli pulsa, ya, seperti yang diharapkan oleh sekolah. Itu kendalanya. Kendalanya yang kedua, itu tidak bisa kita melihat secara langsung bagaimana kreativitas anak, pembelajaran anak, ya, dengan kita melihat secara langsung yang biasa di sekolah. Nah, jadi memang sampai sekarang ini sekolah sudah memberikan gambaran bagaimana kalau misalnya nanti sistem pembelajarannya untuk daring ini dipermudah gitu loh. Artinya tidak ada kendala-kendala yang bisa memberatkan siswa-siswi di rumah. Itu saja mungkin, ya. Ya. Mungkin dilanjut dari pertanyaan tadi, bagaimana sih, Pak, cara Bapak membuat proses belajar mengajar ini lebih menarik? Karena kan pastinya siswa itu bosan. Kita saja sebagai mahasiswa itu yang mata kuliahnya sedikit itu pasti bosan, Pak. Gimana cara Bapak mengajak mereka tuh seperti jangan bosan gitu? Apakah dengan memberi tugas yang sedikit gitu, Pak? Ya, memang sebenarnya bisa membosankan ya. Semua juga kalau belajar seperti itu membosankan. Terutama kalau belajar secara online begini, ya mereka tidak mau harus aktif, bisa mengakses internet dengan baik. Tapi kita tidak boleh, seorang guru tidak boleh mengeluh. Harus bisa memberikan yang terbaik, terutama bagaimana metode pembelajaran yang baik kepada siswa dengan cara memberikan motivasi, terutama memberikan stimulus. Stimulus itu motivasi, sehingga variasi dalam mengajar juga di dalam menggunakan online ini harus bisa
sedikit mungkin harus bisa memberikan kreativitas. Jadi bukan hanya mereka menggunakan HP dan online setiap hari, tapi bagaimana caranya? Mungkin dengan cara dia memberikan gambar video tentang berdeklamasi puisi yang divideokan, sehingga menimbulkan rasa termotivasi teman-temannya untuk bisa membuat konten seperti video membacakan puisi secara langsung gitu loh. Artinya itulah model pembelajarannya. Atau berpidato, dia memvideokan dirinya untuk bisa berpidato dengan menggunakan HP. Mungkin proses itulah yang harus dilakukan oleh seorang guru bahasa Indonesia sehingga tidak membosankan anak untuk belajar secara online tadi gitu loh. Itu aja mungkin ya. Nadia, ini aku ngasih 2 pertanyaan terakhir. Ini seputar anak organisasi. Pasti kamu anak organisasi Iya. kan ya? Menjabat sebagai apa? Aku menjabat sekretaris MPK, Kak. Nah, aku mau nanya tuh, kan pastinya tuh di SMKN 9 ini ada organisasi tuh kayak OSIS, terus ada MPK juga kan. Itu cara pemilihannya gimana? Apakah dibikin daring? Pastinya kan misalkan ada ketua, ada wakil, itu pasti ada pemilihan. Itu didaringin atau gimana? Ini selama pandemi ini, Kak? Atau sebelumnya? Kalau Iya, misalnya selama pandemi Sebelum ini, dan sesudah juga nggak apa-apa. kalau sebelum itu seperti biasa kan kita pendaftarnya bisa secara langsung, bisa secara online. Kita punya website sendiri-sendiri itu kalau untuk online. Kalau misalnya untuk pendaftaran secara langsung yang bagi yang tidak memiliki HP gitu, Kak, kita membuka booth di depan kelas. Tapi untuk kegiatan-kegiatan OSIS kayak MPK kan mengawasi kegiatannya OSIS ya? Iya, Kak. Itu kegiatannya terlaksana nggak? Apa ada beberapa kegiatan yang dihapuskan karena corona? Gimana ya, Kak? Kalau misalnya itu kan aku selama corona memang itu udah bukan angkatan aku lagi yang menjabat. Jadi mungkin terlaksana sih, Kak. Tapi secara online gitu. Oh, didaringin ya? Ya, didaringin, Kak. Terus kalau buat ekstrakurikulernya, itu gimana? Kamu ikut ekstrakurikuler nggak? Enggak, aku enggak ikut, Kak. Tapi kalau buat ekstrakurikulernya itu sebelum pandemi kan pastinya tetap berjalan nggak? Iya, tetap berjalan. Sering mengikuti lomba juga, Kak. Gitu. Oh, berarti Sering SMKN 9 tuh aktif ya? Iya, aktif, Kak. Udah sih dari aku itu aja, mau nanya kayak seputar organisasinya gimana. Siap. Perkenalkan Pak, sebelumnya Ya, saya Nurul Halifah. halo, Di sini Nurul saya Halifah. mau menanyakan. Ya, Hai Pak. juga. Di sini saya mau nanya 2 pertanyaan. Yang pertama, Ya. bagaimana tata tertib di sekolah SMKN 9 ini? Tata tertib untuk siswanya maupun untuk gurunya, untuk orang-orang yang ada di SMKN 9 ini. Baik, Nurul Halifah ya. Iya. Yang pertama untuk tata tertib itu kita dirumuskan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yaitu Bu Ramsyah MPD ya, dengan stafnya yang lainnya, kemudian dan beberapa teman. Jadi kita dirumuskan juga waktu rapat kerja di situ di bidang komisi kesiswaan merumuskan tentang tata tertib yang secara garis besarnya tata tertib kita buat adalah untuk membentuk karakter anak dan mendisiplinkan anak. Kita pengen lulusan itu bukan hanya pintar secara intelektual tapi juga pintar secara akademik dan secara etika. Yang mana sikap ini adalah menjadi tolak ukur untuk lulusan di SMA 9. Makanya tata tertib kita buat, kita kemas, kita ini kan secara betul-betul kita kita rencanakan. Salah satunya adalah di dalam pembentukan karakter, yaitu mendisiplinkan dari mulai segi berpakaian, kemudian tata tertib masalah beretika dengan guru,
kemudian dengan alumni-alumninya sebagai kakak kelasnya, dan begitu pula dengan adik kelasnya, dan juga ke masyarakat, terutama juga di penampilan, karena penampilan itu adalah bisa mencerminkan budaya kita bangsa Indonesia. Mulai dari rambut, di kita tidak boleh rambut itu panjang, ya. Kemudian pakaiannya tidak boleh sembarang, etika yang bagus lah gitu. Kemudian kalau untuk ibu bapak gurunya memang kita secara teknisnya udah terikat oleh peraturan yang ada dari pemerintah, ya, kita mengikuti pakaiannya juga ada aturannya yang harus kita taati. Bahkan di hari Jumat kita harus berpakaian koko cicim lah, ya. Jadi penampilannya betul-betul hari Jumat lah, gitu. Begitu pula siswanya juga sama. Jadi kita buat, kita kemas, ya, untuk pembentukan karakter dari segi kehidupan, karena kita menanamkan dari hal yang terkecil dulu, ya. Karena yang kecil ini kalau kita ini bisa menjadi besar, dan kebiasaan yang baik itu kalau udah menjadi kita dibiasakan, ya, sekali dua kali dan udah biasa, dan alhamdulillah lulusan SMK 9 bisa dikatakan luar biasa lah, ya. Cuman saya agak sedih juga dengan adanya COVID seperti ini, kita tidak bisa mengontrol, di mana fungsi sebagai kita guru di sini adalah sebagai controlling, ya, sebagai fasilitator, udah hilang. Akhirnya yang ada belajar di dunia maya, di PJJ, gitu, ya. Ya mau gimana, karena kondisi seperti ini, seperti kita tahu, ya, bahwa Jakarta itu bukan zona hitam, bukan zona merah lagi, udah hitam. Jadi betul-betul kita harus menjaganya. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Mungkin itu aja. Coba ada yang kurang? Apa belum pas? Ya. Cukup sih Pak untuk pertanyaan tadi. Mungkin ada. Sekian video yang dapat kami tampilkan dari pengenalan lingkungan persekolahan yang dilakukan secara daring di SMKN 9 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.